Kus Plus identik dengan cikal bakal musik di Indonesia. Berawal dari Kus Bersaudara yang lahir di era tahun 60-an, 4 orang remaja asal Tuban, Jawa Timur ini berhasil mengebrak belantika musik Indonesia. Yon Kuswoyo adalah salah satu personil Kus Plus yang masih eksis walau telah beberapa kali mengalami pergantian personil. Dan baiklah pemirsa, mari kita saksikan keseharian Yon Kuswoyo yang kini menikmati hari-harinya bersama keluarga. The time has come that we must be apart. Ada yang menjuluki kelompok remaja asal Tuban, Jawa Timur ini sebagai The Beatles Indonesia. Namun sayang di era kejayaannya, irama musik mereka dicap sebagai musik ngak-ngik-ngok, sehingga pemerintah Presiden Soekarno menjebloskan mereka ke dalam penjara. Hotel Prodeo ternyata tidak mengendorkan semangat mereka bermusik, maka lahirlah antara lain lagu Di Dalam Bui. Sayang, kelompok Kus Bersaudara ini akhirnya bubar setelah salah satu personel mereka, Nomo Kuswoyo, lebih memilih berbisnis daripada meneruskan profesi sebagai musisi. Lahirnya Kus Plus setelah Muri menggantikan posisi Nomo Kuswoyo pada drum. Kelompok ini terus berkibar meski akhirnya terpaksa bubar kembali. Adalah Yon Kuswoyo satu-satunya personel yang terus mempertahankan Kus Plus meski dalam formasi yang berubah-ubah. Yon Kuswoyo, sang legenda, tidak merasa dirinya superstar walaupun penggemarnya terus memuja dimanapun sang legenda ini berada. Maka rumah artistik yang berdiri di tengah-tengah taman seluas 2000 meter persegi yang terletak di kawasan Ciputat tidak pernah sepi dari kunjungan para penggemar. Sikap ramah dan rendah hati merupakan salah satu prinsip kehidupannya. Meluangkan kesehariannya, pemegang ritme gitar Kus Plus ini menghabiskan waktunya dengan melukis. Di beranda sisi bangunan utama rumahnya, Yon menata rapi hasil lukisannya. Ruangan ini sekaligus juga dijadikan sebagai tempat menyalurkan karya-karya lirik lagunya. Ya, saya dicap sebagai itu ya, sebagai dijulukin legendaris itu. Itu bukan kemauan saya, itu kan kemauan masyarakat umum yang mengetahui bahwa alangkah lamanya karir yang ditempuh oleh Kus Bersaudara dan Kus Plus ini. Jadi tidak salah kalau kita ini menjadi legendaris, karena beberapa generasi telah kita lewati dan eksis terus. Kita terus di masyarakat lagu-lagunya, nggak pernah putus. Legendaris lah. Sang legenda yang usianya mencapai 60 tahun lebih ini terus menciptakan karya-karya yang baru. Bahkan dalam formasi Kus Plus yang sekarang, Yon Kuswoyo didukung oleh Danang, Sony, dan Seno siap meluncurkan album terbaru. Walau demikian, ia sadar kalau para penggemarnya banyak yang menginginkan Kus Plus dengan formasi lama, yaitu Yok, Yon, dan Muri dapat tampil kembali dalam satu panggung. Bagi sang legenda, reuni Kus Plus tidak menjadi soal, asal ditata secara apik, profesional, dan juga kolosal. The time has come that we must be apart. Lagu-lagu Kus Plus memang enak didengar dan mudah diikuti. Ini merupakan kerja keras mereka dalam menciptakan lagu yang tidak asal-asalan, serta lirik lagu yang diciptakan merupakan cerminan jiwa sang legenda, ataupun bahkan dapat merupakan pengalaman yang mereka lalui. Karena Mas Tony itu terobsesi oleh Everly Brothers, Mas Tony bikin lagu-lagu seperti Everly Brothers dan ternyata meledak di Indonesia.
Dan syair-syairnya juga alamiah, jujur, tanpa embel-embel. Terus jadi Kus Plus juga alamiah, jujur, tanpa embel-embel. Maksudnya apa yang tergerak di hati ditulis. Dan dengan kejujuran dan ketulusan itulah menjadikan lagu Kus Plus itu banyak dan menjadi abadi. Mungkin itu. Tapi yang jelas itu karena kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa. Coba dengarkan Rasa Hatiku. Lagu ini menurut Yon Kuswoyo merupakan cetusan hatinya ketika ia jatuh cinta dengan Susi Nender, salah seorang personel Dara Puspita waktu itu, walaupun akhirnya cintanya tidak kesampaian. Cintaku selalu untukmu, takkan tinggalkan dirimu. Atau beberapa lagunya diilhami oleh lagu-lagu Beatles saat itu seperti No Reply ataupun I Should Have Known Better yang terinspirasikan oleh lagu Pilih Satu. Banyak penggemar yang merindukan berkumpulnya Kus Plus, akan tetapi masalah itu tampaknya tidak semudah membalikkan tangan karena masing-masing personelnya kini punya aktivitas sendiri. Yon Kuswoyo yang menyepi di kawasan Gunung Seketi, Banten, ada keengganan menciptakan album bersama Kus Plus karena ia disibukkan dengan kegiatan bertaninya. Sedangkan Muri, sang drummer handal, juga disibukkan dengan album dan grup Muris Group yang baru saja melepas album di pasaran. Sementara yang masih eksis mempertahankan nama Kus Plus hanya Yon Kuswoyo dengan 3 personel baru yang direkrut dari salah satu band pelestari Kus Plus yang kerap manggung di Ancol. Ya sekarang terbaru personil saya itu, saya didampingi oleh Danang, pengganti Mas Tony, Sony pengganti Yok, Seno pengganti Muri. Kalau untuk apa namanya itu seperti kejiwaan seperti Kus Plus yang dulu, ya terang lain. Hanya kita membuat sesuatu apa ya namanya itu, figur-figur yang mirip Mas Tony, figur yang mirip Mas Yok. Ya anggota saya yang junior ini mirip Tony Kuswoyo, yang satu mirip Yok Kuswoyo. Kecuali pemain drum tidak mirip Muri. Kini Yon Kuswoyo hidup dengan penuh kedamaian bersama Bonita, sang istri yang setia mengurus 2 anaknya yang masih kecil, Aaron dan Kinas. Sementara dari istri yang terdahulu, Yon dikaruniai 2 putra, salah satunya David yang kini meneruskan cita-cita sang ayah sebagai pemusik dalam grup Junior. Kus Plus dengan personel asli telah ditinggalkan oleh Tony Kuswoyo yang mendahuluinya pada tahun 1987 lalu. Namun lagu dan musiknya sampai kapanpun tidak akan terkubur walaupun irama pop telah berubah warna. Ada